Yang terakhir adalah medeplichtig atau pembantuan yang diatur dalam pasal 56. Jadi pasal 56 mengatakan dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini ada unsur sengaja. Misalkan tidak sengaja orang itu memberikan bantuan, maka dia tidak masuk medeplichtig. Contoh ya, contoh ada seseorang yang ingin mencuri di sebuah rumah. Kemudian dia mengatakan kepada satpamnya rumah tersebut, dia mengatakan, saya disuruh bapak untuk mengambil laptop, misalkan begitu. Ini saya ada tanda tangannya bapak bahwa ini saya disuruh mengambil laptop. Nah, kemudian satpam tadi membukakan pintu dan orang ini mengambil laptop. Nah, satpam ini tidak bisa dikatakan telah melakukan pembantuan karena dia tidak sengaja. Jadi dia tidak ada mens rea sama sekali untuk memberikan bantuan. Beda dengan begini, misalkan ada orang mau masuk rumah, tetapi satpamnya tadi itu diam saja. Satpamnya diam saja, padahal dia tahu bahwa orang itu tidak dia kenal dan kemungkinan orang itu adalah akan melakukan tindak pidana. Nah, maka satpam tadi bisa dikatakan dia telah melakukan medeplichtig. Ya, karena dia sudah memberikan kesempatan. Ini mereka sengaja memberi kesempatan. Nah, jadi dalam medeplichtig itu harus ada unsur sengaja untuk memberikan bantuan. Bantuan ini hanyalah sebelum atau pada saat kejahatan itu dilakukan. Jadi kalau bantuan ini dilakukan setelah kejahatan itu dilakukan, itu beda, bukan penyertaan, tapi dia masuk ke pasal persekongkolan dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja. Misalkan pasal 480 mengenai penadahan. Penadahan itu kan ada orang yang mencuri, kemudian hasil curiannya ini dijual kepada penadah tadi. Nah, kemudian merupakan onzelfstandig deelneming. Jadi dia bukan penyertaan yang berdiri sendiri. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh medeplichtiger itu tidak bisa dipidana kalau tidak ada orang yang dibantu. Nah, apabila tidak ada orang yang dibantu, bantuan berupa kesempatan, sarana atau keterangan. Nah, keterangan misalkan, Pak, nah misalkan ini dalam satu rumah ada pos satpam one gate gitu ya. Nah, satpamnya tahu kalau ini adalah, sebenarnya dia sudah curiga satpam ini bahwa yang datang ini adalah sekawanan pelaku kejahatan. Pak, rumahnya Pak Budi sebelah mana? Nah, kebetulan satpamnya tidak suka dengan Pak Budi. Pak, rumahnya Pak Budi mana? Oh, itu Pak, yang di pojok. Pak Budi sedang ada di luar kota, Pak. Kemudian anaknya kuliah di luar kota juga. Nah, kemudian istrinya itu nggak pernah pulang, Pak. Istrinya itu sering shopping, bahkan shoppingnya sering keluar negeri gitu. Nah, jadi yang di rumah siapa, Pak? Itu hanya ada pembantu, Pak. Nah, pembantunya itu sama satpam, pembantunya si Inem dan satpamnya si Agus itu sering pacaran, Pak. Itu pacaran di belakang, di taman belakang gitu. Nah, misalkan begitu, dia kan memberikan keterangan itu. Akhirnya apa? Akhirnya si sekawanan penjahat ini bisa menyatroni rumah Pak Budi. Ya, jadi ini adalah medeplichtig atau pembantuan. Nah, ini ada contoh medeplicher ya.
Anton berniat mencuri di rumah Budi. Anton mengajak Charles untuk bersama-sama melakukan. Keduanya masuk rumah dan mengambil barang. Atau Charles yang menggali lubang sedangkan Anton masuk dan mengambil barang-barangnya. Di sini Charles dihukum sebagai medepleger karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Nah, ini medepleger adalah turut serta, ya, melakukan kejahatan bersama-sama. Andai kata Charles hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang yang datang, maka Charles dihukum sebagai medepliktif pasal 56. Nah, syaratnya begini. Dia bisa dikatakan medepliktif kalau tidak ada kesengajaan atau kehendak bersama di awal. Gitu. Tapi kalau ada kehendak bersama di awal, kemudian mereka membagi tugas, maka tidak masuk ke pasal 56, melainkan masuk ke pasal 55. Jadi sebagai medepleger. Bentuk-bentuk pembantuan pada saat sebelum kejahatan dilakukan. Yang pertama, pembantuan aktif dengan melakukan perbuatan aktif atau fisik. Contoh pada kasus pemerkosaan, membantu itu maksudnya medepliktiver tadi, membantu memegang kedua kaki korban. Jelas ya? Yang B, pembantuan pasif atau non fisik, pembantuan dengan tidak melakukan perbuatan aktif. Contoh pada pembobolan ATM, satpam setempat mengetahui hal tersebut dan diam saja. Nah, ini juga sudah jelas. Bentuk-bentuk penyertaan dalam pasal 55, 56. Nah, sekali lagi ini saya simpulkan ya. Jadi ini bentuk penyertaan pleger atau orang yang melakukan. Sebenarnya banyak ahli hukum yang membedakan istilah atau kosakata pleger dan dader. Dader itu khusus orang yang memenuhi seluruh unsur delik. Jadi dia pelakunya sendiri. Tetapi kalau pleger itu dia yang membantu atau penyertaan. Jadi orang yang menyuruh, orang yang menganjurkan, dan orang turut serta itu semuanya adalah medepleger. Nah, tetapi saya sering menyamakan itu karena saya berpatokan pada kita paham kok apa yang dinamakan dader dan pleger gitu ya. Nah, pleger orang yang melakukan seluruh unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya actus reus dan mens rea gitu ya, atau telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana. Unsur subjektifnya apa tadi? Unsur subjektifnya adalah apa yang ada dalam hati, niat, kehendak, dan lain sebagainya. Itu unsur subjektifnya. Nah, saya contohkan di waktu lalu adalah pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja. Nah, dalam KUHP yang dinamakan dengan sengaja atau dengan kelalaian itu semuanya adalah unsur subjektif. Dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu itu masuk dalam unsur subjektif. Dan objektif. Nah, objektif ini adalah yang memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang sudah ditulis di dalam peraturan, yang sudah ada dalam ketentuan peraturan perundangan. Don pleger orang yang menyuruh melakukan. Ada dua pihak, yaitu penyuruh atau don pleger atau manus domina. Jadi don plegernya adalah manus domina, dan yang disuruh atau manus ministra. Yang harus digaris bawah bahwa manus ministra tidak dapat bertanggung jawab. Medepleger atau orang yang turut melakukan. Ada niat atau kesengajaan. Jadi medepleger ini harus digaris bawah juga. Jadi ada niat atau kesengajaan atau kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama atau kesengajaan ini ada di awal ketika mereka bersama-sama berkumpul. Sedikitnya harus ada 2 orang bersama-sama melakukan, tidak selalu berada di TKP. Tapi seringkali berada di TKP bersama-sama karena kan mereka melakukan bersama-sama. Tapi kadangkala ada yang dia justru mengambil peran di luar TKP. Kemudian witlocker atau orang yang sengaja membujuk.
Nah, dalam Whitlocker ini ada aktor intelektualis yang menganjurkan atau Whitlocker. Kemudian ada aktor materialis atau pelaku atau yang dianjurkan. Nah, Whitlocker ini menggunakan sarana yang disebutkan secara limitatif. Maksudnya limitatif itu terbatas. Yang disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 kedua. Nah, contoh dari Whitlocker ini adalah, kalian bisa browsing-browsing lagi kasusnya Antasari Azhar yang membunuh bos PT Raja Wali, yaitu Nasruddin ya. Nasruddin. Jadi Antasari Azhar dikatakan sebagai aktor intelektualis. Jadi dia menyewa pembunuh bayaran. Nah, pembunuh bayaran tadi disebut aktor materialis atau aktor fisikus. Nah, ada yang mengatakan itu aktor fisikus. Yang terakhir adalah medepliktif, pembantuan yang sengaja dilakukan, yang kita bicarakan terakhir tadi. Perbedaan pleasure dan don't pleasure. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana sesuai dengan rumusan delik. Don't pleasure, orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain yang tidak dapat bertanggung jawab. Jelas ya? Kemudian perbedaan pleasure dan medepleasure. Nah, pleasure sudah jelas tadi ya, pleasure atau dader. Nah, medepleasure, mereka yang sengaja turut melakukan tindak pidana sehingga harus ada kerjasama secara sadar dengan pleasure. Nah, kerjasama secara sadar ini berarti yang turut serta tadi mengetahui maksud dilakukannya kejahatan itu. Jadi dia paham apa yang akan dilakukan dan dia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukan. Nah, pada intinya memenuhi unsur subjektif, dan unsur subjektif ini harus sama dengan pelaku. Ya, jadi unsur subjektif sama semuanya, sama juga dengan pelaku atau dader. Perbedaan don't pleasure dan Whitlocker. Don't pleasure, sarana tidak ditentukan undang-undang, jadi tergantung sarananya, tergantung orang yang menyuruh tadi. Yang saya contohkan kemarin, si Petro memberikan kayu kepada orang gila. Nah, itu karena tidak ditentukan, jadi terserah sarananya. Terus kemudian manus ministra tidak mampu bertanggung jawab. Tapi kalau Whitlocker menggunakan sarana yang tertentu atau limitatif yang ditentukan undang-undang tadi di pasal 55 ayat 1 kedua ya. Kemudian manus ministra atau aktor materialis dikenakan pertanggungjawaban pidana. Medepleasure, turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. Turut serta dalam pelanggaran dipidana. Pasal berapa tadi? 60 ya. Turut serta dalam pelanggaran ini di pidana ini. Pembantuan dalam pelanggaran tidak pidana. Nah, ini yang pasal 60 ya. Turut serta dituntut pidana sama dengan pleasure. Jadi sama. Bisa jadi sama, bisa jadi tidak sebenarnya, tapi pada dasarnya dituntut pidana yang sama dengan pleasure. Orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri. Nah, tujuannya juga sama. Kemudian medepliktif hanya bersifat membantu atau menunjang sebelum dan pada saat tindak pidana dilakukan. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana. Maksimum pidana pembantu adalah dikurangi sepertiganya. Misalkan dalam pembunuhan itu maksimal pidananya adalah 15 tahun. Nah, kalau dikurangi sepertiganya maka maksimalnya adalah 10 tahun. Pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri. Nah, ini saya ulang lagi kasus mengenai Aulia kemarin, Aulia Kesuma yang membunuh suaminya. Jadi Aulia Kesuma ini adalah istri kedua. Ternyata dia menyewa 2 eksekutor. Jadi ini judulnya di Tribun Jakarta, 2 eksekutor sewaan Aulia Kesuma ya. Kusmawanto alias Agus dan Muhammad Nur Syahid alias Sugeng. Jadi ini yang membantu, bukan yang membantu. Kalau begini ini berarti yang aktor materialisnya adalah Agus dan Sugeng gitu. Diberitakan sebelumnya Aulia Kesuma diketahui menjadi dalang pembunuhan suaminya Edi Chandra.
dan Pupung Sadili anak tirinya. Suaminya Pupung Sadili dan anak tirinya M. Adi Pradana alias Dana. 2 hari setelah pembunuhan, jasad korban dibakar di dalam mobil di wilayah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, awalnya akan dibunuh di garasi, jadi dipersiapkan untuk dibunuh di garasi, sehingga seakan-akan rumah itu terbakar karena adanya konsleting atau apa itu, dan si suaminya dan anak tirinya tidak dapat diselamatkan dari kebakaran itu. Nah, tapi ini ada cerita yang kemarin saya belum membaca. Jadi ini pada mulanya Aki disebut sebagai dukun yang jadi begini, Aulia terlilit hutang, jadi hutangnya itu miliaran. Dia meminta suaminya untuk menjual rumah, jadi dia meminta Pupung suaminya untuk menjual rumah, tetapi Pupung tidak mau. Karena apa? Karena kalau diberikan kepada Aulia hasil penjualan rumahnya, sedangkan dia kan juga punya anak ya. Jadi si Pupung sendiri kan juga punya anak, maka Pupung menolak permintaan Aulia. Nah, kemudian Aulia ini mendatangi Aki. Nah, mendatangi Aki untuk menyantet Pupung. Menyantet Pupung maksudnya untuk bagaimana caranya Pupung itu bisa berubah pikiran gitu. Berubah pikiran untuk mau menjual rumahnya. Akan tetapi Aki tidak menyanggupi permintaan tersebut dan memberikan alternatif lain. Nah, alternatif yang diberikan oleh Aki itu adalah membunuh. Jadi melakukan pembunuhan kepada Pupung. Gitu. Ia, Aki, mempertemukan Aulia dengan 2 eksekutor bernama Kuswanto alias Agus dan Muhammad Nur Said alias Sugeng. Akhirnya Aulia menyewa eksekutor tersebut untuk menghabisi nyawa korban. Nah, ini saya juga belum jelas karena di berita yang lain dikatakan Aulia dan anaknya itu membeli obat tidur, kemudian menggerus sendiri obat tidur tersebut. Nah, belum juga saya mendapatkan berita bagaimana cara memasukkan obat tidur tersebut atau memberikan atau meminumkan obat tidur tersebut ke Pupung dan Dana. Nah, ini akhirnya Aulia menyewa 2 eksekutor tersebut untuk menghabisi nyawa korban. Sampai kini Aki belum ditemukan, padahal ide dasar untuk melakukan penyantetan, menembak, meracun, membunuh, membakar semuanya berawal dari ide Aki. Hal ini dijelaskan oleh Firman, pengacara Aulia. Nah, jaksa mendakwa Aulia dan putranya telah melakukan pembunuhan berencana. Keduanya terancam hukuman mati. Dakwaan primer pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 ya. Junto ini berhubungan dengan ya. Jadi pasal 340 Junto berhubungan dengan pasal 55 ayat 1. Kenapa ini dimasukkan? Karena ada 2 orang. Jadi Aulia dan anaknya. Jadi anaknya tadi sebagai orang yang turut serta atau medepleher. Subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati, kata Jaksa Sigit Hendrardi di Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, Akinya ini sekarang belum diketemukan. Nah, ini tugas kalian nanti sampaikan melalui komen gitu ya, dengan menyertakan dasarnya, jangan asal komentar aja ya. Jika benar semua itu ide Aki, bagaimanakah kedudukan Aki dalam deal Niming? Apakah dia masuk turut serta? Apakah dia merupakan weight locker? Apakah dia medepleher atau yang membantu melakukan tindak pidana? Nah, jadi kalian harus komen. Nah, ini slide-nya sudah habis. Alhamdulillah. Berapa menit ini durasinya saya juga nggak melihat. Mudah-mudahan kalian tidak bosan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian bisa menyerap apa yang saya sampaikan ini. Jadi apabila ada pertanyaan, boleh juga kalian merekam dalam sebuah video ya, kemudian dikirim ke saya. Nanti akan saya upload di YouTube juga
sekalian dengan jawaban saya. Jadi pertanyaan kalian dan jawaban saya akan sama-sama saya upload di video saya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal ini. Saya akhiri di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.